Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan, tepuk tangan lebih meriah lagi, saudara. Ya, saya baru pulang dari Amerika, 2 minggu ke Amerika, saudara. Untuk apa, saudara? Jemput cucu, saudara. Ya, sudah selesai kuliah di sana, ya S2, lalu jemput, saudara. Karena kalau mamanya, anaknya yang kecil harus sekolah, nggak bisa ditinggal semua, saudara. Ya, jadi ya saya dan Bu Baca yang jemput, saudara. Perjalanannya jauh, saudara. Bisa 1-2 hari. Kemarin juga dari sana Kamis, saudara. Pagi kalau di sini Kamis sore, sampai di Solo kemarin sudah hampir jam 4 sore, saudara. Jadi dari Seattle ke Tokyo transitnya aja 8 jam lebih, saudara. Ya, terus sampai Solo ya berjam 4 sore, jam 6 melayani, saudara. Lalu nyampaikan firman Tuhan. Tadi pagi melayani, sekarang melayani, masih sampai nanti malam. Dan ternyata Tuhan kita dahsyat. Ada sesuatu yang saya petik pelajaran, saudara. Bagaimana kok bisa ya perjalanan yang jauh, kadang-kadang orang sudah bingung, jet lag lah macam-macam. Saya kok tidak masalah, sama saja gitu, saudara. Datang langsung khotbah ya bisa saja. Kuncinya yang saya alami, menikmati perjalanan yang jauh bersama Tuhan. Kata-kata menikmati itu, saudara, tangkap sungguh-sungguh. Sepanjang perjalanan saya menikmati. Oh, kasih Tuhan, menikmati pergaulan dengan Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Dan ternyata perjalanan lama, perjalanan jauh tetap menjadi nikmat. Dimanapun kalau kita bersama Yesus, segala sesuatu jadi indah, saudara. Keadaan boleh tidak indah, tapi bersama Yesus tetap saja indah. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, hari ini saudara, kita akan dengarkan dulu video kesaksian yang akan disampaikan oleh Pak Aditya. Dia khotbah pernah menyampaikan, ya dia sejak awal gereja mengerti, jadi akan melakukan ya tuntunan Tuhan atas gereja kita. Sekarang ditayangkan. Sudah kita belajar dari Bapak Gembala Sidang kita sendiri, saudara sekalian. Saya mengikuti sejak awal dari gereja mulai dibangun, saudara sekalian, ya mulai berdiri. Jadi Bapak Gembala Sidang kita pada mulanya, dia itu tidak ada pikiran dia untuk jadi pendeta. Gak pernah punya gambaran cita-cita jadi pendeta. Yang dia inginkan adalah jadi pengusaha yang besar, makin hari makin besar, dan dia mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi ketika dia jadi jemaat, jadi pelayan Tuhan di gerejanya, yang lama, saudara, dia selalu dukung pekerjaan Tuhan, dia melayani. Jadi kalau ada ibadah, setiap kali ada ibadah selalu ada doa pagi, selalu datang, saudara, tidak pernah lowong. Doa malam ada, dia datang, ada sam, dia ngikuti, saudara, ada sekolah Alkitab malam, dia ngikuti, ada KKR ngikuti, ada seminar ngikuti, pokoknya ngikuti terus, saudara sekalian. Dan ini ternyata menjadi dasar, di mana Tuhan mencari jiwa-jiwa seperti itu, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan Tuhan menemukan Pak Baca ini, saudara sekalian. Dia tidak mau, saudara, ketika dipanggil untuk jadi gembala sidang, dia berusaha untuk tidak. Tapi karena panggilan, akhirnya dia mau, saudara sekalian. Dan saudara diawali, saudara, begitu dia jadi gembala sidang, saudara, ujian langsung datang, saudara, dengan jemaat yang masih sedikit, saudara. Baru 200-300 sudah tantangan. Beli gedung beskop jadi gereja. Oh, saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Dan dia, Pak Baca ini bukan dia punya uang yang cukup membeli, tidak punya. Tidak cukup, saudara. Sudah dijual semuanya, sudah dikumpulkan, tetap kurang, hanya bisa bayar 50%-nya. Masih sisa 50% terpaksa harus pinjam dengan bank. Saudara harus pikir, beli untuk gereja, beli bukan untuk dirinya pribadi loh, saudara. Beda. Tapi ini ujian datang pada dia. Dan dia taat, saudara, ketika dia sudah dapat firman. Tuhan yang mengadakan. Dan Tuhan itu benar-benar, saudara, Tuhan yang menggenapi firman-Nya. Akhirnya semua bisa terlunasi, dan akan terus berkembang. Terus Tuhan pimpin, saudara sekalian. Gereja berkembang dari 300, 1000, 5.000, 10.000, 20.000, dan sekarang 1 juta, saudara. Tuhan terus mimpin. Nah, Pak Obed ini, saudara, setiap tugas yang diberikan dia kerjakan. Tuhan memberi tugas, ayo sekarang 1 juta jiwa. Iya Tuhan. Lalu bagaimana harus dilakukan? Buka tempat ibadah. Terus kemudian juga Tuhan merintahkan, ayo buka tempat yang lebih besar lagi. Maka saudara sekalian, Tuhan kalau sudah memberi perintah,
dan kita taat saudara, bersyukurlah Allah lah yang membuat itu semua menjadi tergenapi. Kita dengar petunjuk Tuhan, terus kita lakukan Tuhan, perintah Tuhan, tugas yang Tuhan berikan, Tuhan yang akan membuat itu berhasil. Nah sudah ketika demikian sudah 1 juta sekian lama, lalu mulai pimpin saudara sekalian, Tuhan mulai mimpin Pak Obaja, supaya menunjukkan bahwa kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan luar biasa. Sudah Tuhan itu kan maha tahu, bakal ada COVID kan Tuhan tahu, bakal akan terjadi, akan ada COVID saudara, yang akan mengguncangkan dunia ini. Tahun 2019, maka gereja kita ditawari yang di Jakarta, Pak ada tanah 4.000, izin untuk gereja sudah ada, mau enggak? Cari izin kan susah saudara, ini sudah ada. Mau atau tidak saudara? Doa, doa saudara. Ini tantangan yang besar. Ini bukan tempat yang murahan. Tantangan yang besar. Doa, ketika Tuhan memberikan peneguhan, sebuah tugas untuk dilaksanakan, ambil langkah saudara. Dibeli. Langsung Tuhan berkata, bangun. Bangun saudara. Di akhir tahun 2019 mulai bangun. Begitu masuk tahun 2020, terjadi COVID melanda seluruh dunia. Terjadi lockdown. Tapi Tuhan tetap terus proses pembangunan berjalan. Ternyata itu memang Tuhan yang nyuruh, Tuhan juga yang turut bekerja. Banyak kontraktor yang nganggur, ini ada proyek. Banyak pembangunan berhenti, banyak tukang-tukang berhenti. Ini proyek jalan. Ya berapapun senang saudara. Ya tidak ada macam-macam saudara, proyek itu benar-benar murah. Saya ketemu Pak Baja, Pak itu pasti murah Pak, waktu membangun di sana. Ya murah, mungkin sekitar 50-60% saudara sekalian. Harganya kalau sekarang gitu, ya mungkin sudah murah 40% lebih saudara. Luar biasa. Lalu Tuhan perintahkan, beli tanah. Di tahun-tahun itu saudara, mulai 2018 beli tanah. Nah masuk pandemi saudara sekalian. Banyak pengusaha-pengusaha yang menghadapi masalah keuangan. Dia punya tanah di daerah Gondang Rejo saudara, berapa hektar. Pak wis belinan berapa, belinan. Nah saudara sekalian, beli sampai dapat 20 hektar. Dan saya berkata, Pak belinya murah no Pak waktu itu. Wah ya murah, sekarang sudah 3-4 kali lipat saudara. Sudah per meter jutaan, dulu ya sekitar 200-300. Tuhan, tetap Tuhan saudara. Kalau mengikuti, lalu Tuhan yang turut bekerja, dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Allah yang membuat itu semua. Lalu saya tanya, Pak, Bukit Doa, ya saya tergerak saudara sekalian. Pak, nanti buat gua-gua doa itu kira-kira berapa biji? Ya mungkin 50, pertama 50. Pak saya mau ambil bagian, entah nanti berapa saya bisa ikut ambil bagian. Tapi itu satu kerinduan yang dari hati saya. Seketika itu saya ngomong saudara sekalian, walaupun saya tidak tahu harganya berapa, tapi saya percaya Tuhan tahu hati saya dan Tuhan akan menolong saya. Kalau saudara sekalian, miliki dulu saudara, ini tugas dari Tuhan. Tuhan yang percayakan ketika saudara memiliki hati yang sama saudara. Tuhan akan bawa kita naik saudara sekalian. Jadi Tuhan ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ini adalah karya Tuhan. Dengan tanda-tanda seperti itu, Tuhan yang memberikan tuntunan. Dan ketika kita masuk bersama-sama, kita akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi saya ajak saudara sekalian, Tuhan sudah memberikan tugas yang luar biasa bagi gereja kita. Dan saudara dari Semarang menuju ke tempat sana, itu kurang lebih paling 1,5 jam sudah sampai saudara sekalian. Ya, dan banyak juga saudara jemaat-jemaat dari Jakarta di mana aku pengen punya tempat di sana. Ya, akhirnya kalau orang-orang konglomerat dari sana ini mengacaukan harga saudara. Mereka berduit, wah bagi mereka beli 1 meter 1 juta itu sangat murah saudara ya. Kalau di Jakarta minimal 20-30 per meter. Sudah dikasih Tuhan, tetapi biarlah kita menyadari inilah pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi gereja kita. Ambil bagian saudara, setidaknya sudah doa, dukung dalam segala yang bisa saudara lakukan.
Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah saudara. Ya panitia sejak awal dia mengikuti dan dia bisa melihat tuntunan Tuhan itu sangat nyata saudara. Sehingga meneguhkan kita, menguatkan setiap kita. Berani percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Berani percaya dengan tuntunan Tuhan. Di sini ada Pak Samuel Bulinda, sekali waktu dengar kesaksiannya kita akan diberkati. Tepuk tangan yang meriah saudara. Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan saudara. Hari ini kita masuk satu seri khotbah yang baru yang saya percaya luar biasa. Temanya adalah panenmu sekarang. Katakan saudara, panenmu sekarang. Katakan sebelah, panenmu sekarang saudara. Ya, kata pegang dada seri, panenku sekarang saudara. Artinya apa saudara? Seri khotbah ini berbicara bahwa Tuhan rindu kita mengalami panen dalam kehidupan kita. Artinya ada hasil, berhasil. Bahkan dikatakan sekarang, gak lama-lama saudara. Bersyukur firman Tuhan selalu menuntun setiap kita. Ya, selalu jadi rema. Asal kita berani tangkap dengan iman, taati petunjuk firman Tuhannya, pasti kita mengalami saudara. Jadi ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada janji memberikan panen sekarang saudara. Khususnya sesi 1 hari ini temanya adalah panen masif. Apa artinya panen masif? Panen besar gitu saudara, panen raya saudara, besar-besaran. Jadi ini waktunya, ini saatnya panen besar-besaran datang atas kehidupan kita, datang atas gereja yang Tuhan percayakan, datang atas saudara dan saya. Belajar dari orang yang mudah percaya, berani taati firman, berani melangkah, kita akan mengalami kejuaraan firman Tuhan saudara. Ya, kalau kita pelajari dalam kehidupan maupun di Alkitab saudara, setiap pohon itu ada masa panennya. Tapi ada pohon-pohon yang ya sekalipun sudah terus dipelihara bertumbuh, nggak pernah berbuah saudara. Contohnya Tuhan Yesus satu kali datang pada pohon ara dan dia lihat ada satu pohon ara, berharap dia bisa dapatkan buahnya saudara. Tapi sayang Tuhan Yesus datang di sana nggak berbuah, pohon ara yang tidak berbuah saudara. Ya, lalu yang kedua di Yesaya 5 ada tertulis tentang pohon anggur dirawat luar biasa dan berbuah, tapi sayang buahnya itu masam, buahnya itu kecut, buahnya itu gak enak, jadi mengecewakan. Buahnya ada tapi buah yang mengecewakan saudara. Namun ada yang ketiga yang dikatakan pohon yang ditanam di tepi aliran air di halaman bait Allah saudara, bertumbuh, berbuah setiap waktunya, musim berbuah, selalu berbuah. Ya, gambaran orang yang tertanam di dalam Tuhan, ya senantiasa berbuah. Apa yang dilakukan berhasil, apa yang dilakukan berhasil. Ya itu luar biasa. Saya percaya Tuhan sedang berfirman, inilah kairos, inilah waktunya untuk berbuah. Ya kalau dulu saudara sempat ngalamin gak pernah berbuah atau bahkan habis-habisan, mulai tangkap janji Tuhan, mulai tangkap rema yang daripada Tuhan. Ini waktunya, ini saatnya, sekarang ini waktunya untuk berbuah yang masif, berbuah besar saudara. Ya, kalau saudara pelajari di Alkitab juga ada janji-janji khususnya untuk akhir zaman. Ya di kitab Yoel ditulisi, ya Yoel 2 ayat 23 sampai 26. Hai Bani Sion, Bani Sion ini bicara tentu kita anak-anak Tuhan. Bersorak-soraklah, disuruh bersorak-sorak. Saudara saat ini saudara disuruh bersorak-sorak, bersukacitalah. Jangan putus asa, jangan lemah saudara, jangan mengeluh, bersorak-sorak dan bersukacitalah. Karena Tuhan Allahmu, bukan karena keadaan, bukan karena situasi, bukan karena apa, karena Tuhan Allah kita. Sebab telah diberikannya padamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Artinya apa? Mulai saat ini sudah diberi hujan awal tahun saudara. Artinya saudara, setelah hujan awal maka mulai ada hujan, mulai ada pertumbuhan, mulai ada panen, mulai bisa panen. Dulunya nggak ada hujan, ya nggak ada pertumbuhan, nggak panen. Sekarang mulai saudara, ya awal musim dan diturunkannya padamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Bahkan bukan hanya ada hujan, ada pertumbuhan, tapi hujan awal, hujan air dicurahkan bersama-sama. Bukan hanya panen, tapi panen yang masif saudara.
tempat-tempat pengirikan menjadi penuh, saudara. Saya doakan saudara ngalami sungguh-sungguh, saudara. Oh, saudara, kesehatan saudara penuh, saudara. Kebahagiaan rumah tangga yang penuh, saudara. Komsel saudara penuh, saudara. Jiwa-jiwa penuh, saudara. Iya, keuangan saudara penuh, saudara. Karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Dengan gandum, gandum itu makanan pokok di sana. Kebutuhannya dipenuhi, saudara. Kebutuhan saudara dipenuhi, saudara. Dan dengan pemerasan, ya, melimpah anggur bisa sukacita. Bukan hanya kebutuhan pokoknya dipenuhi, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada sorak-sorai, saudara. Ya, anggur dan minyak itu bicara apa? Pengurapan. Karena ada pengurapan Roh Kudus, karena ada karya Roh Kudus, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Luar biasa. Ayat 25, aku akan memulihkan padamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Ya, itu dikatakan dipulihkan semua yang sudah dihabisin oleh belalang pelompat, pindahan, dan macam-macam. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, karena ada tentara Tuhan, kuasa Tuhan, malaikat Tuhan yang dikirim atas hidup kita untuk menolong kita menghadik semua belalang-belalang pelahap, saudara. Tadi saya katakan mungkin ada di antara saudara, sepertinya saudara ini sedang digerogoti oleh belalang macam-macam, saudara. Sampai daunnya habis, sampai mungkin sudah habis-habisan. Tapi dengar, ini waktunya tentara Allah, kuasa Tuhan dinyatakan, dipulihkan, saudara. Bahkan bukan hanya panen saja, panen yang masif. Jadi imani, saya pernah dengar jemaat itu kasihan cerita, wah habis-habisan, saudara. Oh, seolah kenapa seperti kena kutuk atau belalang pelap, sampai makan saja sulit. Makannya hanya mie kotak terus, saudara. Habis gak ada yang bisa dimakan lagi, saudara. Sampai habis, tapi belum lama dia mengalami pemulihan, baru saja dipulihkan oleh Tuhan, diberikan panen, bahkan panen yang masif. Mungkin di antara saudara ada yang kerjanya, saudara, jualan lewat TikTok, saudara. Lah ada aturan, sekarang jualan lihat TikTok dipotong, nggak boleh lagi, saudara. Saudara kehilangan jalan. Tapi dengar, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, yang hidup, saudara. Mbak kehidupan, mbak kemenangan. Tuhan akan buka jalan, bahkan jalan yang baru, jalan yang lebih besar, jalan yang luar biasa sekali. Imani, dan itu yang sedang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya, luar biasa sekali. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, tidak akan kelaparan lagi. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Ya, bukan mengeluh, memuji-muji. Tuhan hebat, luar biasa, yang telah meragukan kamu dengan ajaib. Siapa yang mau diperlakukan dengan ajaib oleh Tuhan, angkat tangan, saudara. Sekalipun tidak masuk akal, dijadikan masuk akal. Sekalipun tidak layak, tetap dilayakkan. Sekalipun tidak mungkin, dimungkinkan oleh Tuhan. Tuhan lakukan dengan ajaib. Tuhan perlakukan dengan ajaib. Imani, ada mujizat, ada keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Boleh, harusnya enggak mungkin, tapi tetap ada. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi. Saudara tidak akan malu lagi. Kalau dulu ya malu, ditertawakan, sekarang saudara akan lihat tidak malu lagi untuk selama-lamanya. Luar biasa sekali, saudara. Saya percaya ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Lah kapan terjadinya? Sekali lagi saya katakan, sekarang, saudara. Itu luar biasa. Yohanes 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim penuai? Tapi aku berkata padamu, lihat sekelilingmu dan pandang, lihat dan pandang. Perhatikan ladang-ladang yang sudah menguning. Ini ladang sudah menguning dan matang untuk dituai, kata Tuhan Yesus. Yang benar siapa? Murid berkata belum waktunya menuai, artinya masih hijau, buahnya mungkin ada atau baru pentil saja, belum waktunya menuai, 4 bulan lagi. Tapi Yesus berkata, lihat, pandang sungguh-sungguh, ladang ini sudah menguning, siap untuk dituai. Ayo kita tuai. Yang benar siapa? Yang benar siapa? Ya, tapi kalau kita bisa berkata, ya dua-dua benar kok. Secara lahiriah
Bener, masih kok hijau kok, masih pentil kok saudara, belum waktunya. Secara lahiriah, murid-murid hanya bisa melihat secara lahiriah. Secara lahiriah memang seperti itu, tapi Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus tidak hanya secara lahiriah, Tuhan Yesus bisa melihat secara rohani. Oh, Tuhan Yesus bisa melihat ya masa depan, bisa melihat dengan iman, bisa melihat di balik itu saudara, ada sesuatu yang sudah siap, yang sudah matang, yang siap untuk dituai. Jadi beda memang cara melihatnya. Yang muridnya hanya lahiriah, tapi Yesus bisa melihat dengan mata rohnya. Maka beda. Dan saudara dengar saat ini sama. Orang yang hanya bisa lihat dengan mata lahiriah selalu berkata belum bisa, nggak mungkin, nggak ada jalan, saudara, nggak ada usaha, nggak ada, belum waktunya, nggak bisa. Tapi Yesus yang bisa melihat dengan mata roh, bisa. Ini waktunya. Ladang sudah menguning. Kalau kita yang mau bergerak menuai, kita akan dapat tuaian yang masif. Dan sungguh-sungguh waktu perempuan Samaria, dia ada di situ, dia lari pulang bersaksi. Setiap ketemu orang dibawa aja. Aku ketemu Masias, ayo datang di sana. Dia bawa banyak orang, dia bawa banyak jiwa, dia dipakai selamatkan banyak orang. Dia mengalami tuaian yang masif sekalipun dia baru saja diselamatkan. Luar biasa. Kenapa? Ya, dia lakukan yang Yesus katakan, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tuailah sekarang. Dia bergerak, dia menuai. Saya berdoa saudara seperti Tuhan Yesus dan seperti perempuan ini berani melangkah. Kalau saudara hanya lihat ini apa, krisis, macam-macam, angin, sulit, macam-macam, saudara tidak akan bergerak seperti murid-murid. Enggak akan bergerak, hanya bisa lihat secara lahiriah. Secara lahiriah benar, ya ini krisis. Presiden kita berkata, ini pangan itu, resesi pangan dunia, bahaya sekali. Secara lahiriah benar, tapi dengar, Tuhan kita adalah roh. Kita anak Tuhan, orang Kristen itu orang rohani. Jangan hanya bisa lihat secara lahiriah, bisa hidup dalam roh, bisa melihat dalam roh, saudara. Yang bisa tahu sesuatu melampaui keadaan. Ini saatnya Yesaya 60 digenapi. Ini saatnya panen yang pasif didatangkan, dikatakan oleh Tuhan. Langkah dan saudara akan lihat kasih karunia, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Yaitu sesuatu yang luar biasa. Kita bisa lihat juga ya dengan Elia. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah, minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran. Jadi saat itu saudara, Elia berkata pada Ahab, cepat kau makan lalu cepat pulang. Sebab ya, bunyi deru hujan sudah kedengaran, sebentar lagi akan hujan lebat. Pada waktu dia ngomong, saat itu saudara, kemarau panjang 3,5 tahun gak pernah ada hujan. Dan saat itu belum ada. Ingat waktu dia berkata berdoa, tidak akan ada hujan. 3,5 tahun gak ada hujan. Dan saat itu dia berdoa, sekarang ada hujan. Dia nyuruh bujangnya, lihat ada tanda-tanda. Bujangnya ya ke tepi, lihat. Kembali berkata, enggak ada apa-apa. Ya disuruh lagi, lihat lagi, enggak ada apa-apa. Tetap disuruh lagi, lihat lagi. Akhirnya dia berkata, ada sedikit awan sebesar telapak tangan saja. Saudara dengar, waktu Elia ya melihat ada setapak tangan, dia bisa melihat dengan mata roh. Sebentar lagi akan hujan lebat. Kalau saudara hidup pada sekarang, enggak ada mendungnya sama sekali, enggak ada hujan loh ya. Atau ada kecil saja titik itu ya nggak mungkin ada hujan loh, kecuali banyak. Tapi sekali lagi, manusia yang bisa melihat dengan lahiriah nggak bisa mengerti. Yang bisa melihat dengan mata roh, maka dia bisa mengerti. Bahkan Elia bisa mendengar dengan telinga roh. Aku sudah mendengar ada deru hujan yang sudah aku dengar. Dia bisa melihat dengan mata roh, dia bisa mendengar dengan telinga roh, dan itu menjadi kenyataan. Ayat 45 dikatakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ya, Ahab naik kereta lalu pergi ke Syria. Saudara perhatikan, dalam sekejap orang yang bisa melihat dengan mata roh, telinga roh akan mengalami. Setelah itu dalam sekejap tiba-tiba terjadi. Saya sudah berkali-kali katakan,
Ini kairos untuk bangsa kita Indonesia. Ini kairos untuk lawatan Tuhan yang dahsyat terjadi. Kairos panen raya yang akan terjadi. Dikatakan saudara, semua lawatan datangnya itu tiba-tiba, sekejap berubah semua. Enggak pernah disangka-sangka saudara. Saat itu juga dikatakan dalam sekejap tiba-tiba berubah. Tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan lebat sekali. Saya doakan setiap saudara bisa melihat dengan mata roh, bisa mendengar dengan telinga roh, bisa melangkah dengan roh Roh Kudus yang menuntun saudara, dan saudara mengalami tiba-tiba terjadi hujan lebat dalam kehidupan saudara, hujan lebat dalam kesehatan saudara, hujan lebat dalam rumah tangga saudara, hujan lebat dalam studi saudara, hujan lebat dalam pekerjaan, hujan lebat dalam keuangan saudara, hujan lebat dalam komunikasi saudara, dalam pelayanan saudara. Iman. Intinya pesan Tuhan, ini waktunya. Ya, sekarang waktunya panen. Dulu nggak ada panen, nggak masalah. Sekarang waktunya panen imani. Bahkan panennya panen yang masif, panen yang besar, panen besar-besaran. Saudara belajar jadi orang yang mudah percaya, maka saudara akan mudah mendapatkannya, sebab saudara akan berani melangkah. Saya hari-hari ini terus saudara diperlihatkan Tuhan luar biasa. Selama perjalanan saya ke Amerika, saya dibukakan oleh Tuhan sesuatu yang luar biasa. Saya mau melihat Tuhan itu buka jalan-jalan yang baru dibukakan. Bahkan jalan yang pintu-pintu yang besar-besar dibukakan oleh Tuhan. Ada sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Ada sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan saudara. Tiba-tiba saya mulai melihat pintu-pintu dibuka. Bahkan pintu-pintu yang masif, pintu-pintu yang besar mulai dibukakan saudara. Bahkan dalam perjalanan tadi saya katakan, saya terus 2 minggu ini belajar menikmati ya perjalanan yang jauh ini bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan, dan Roh Kudus bukakan banyak ya hal yang sepele, hal yang kecil itu saja Tuhan perhatikan, apalagi hal yang luar biasa. Contohnya ya, saya bisa mau pergi dapat tiket yang murah. Bagi saya itu murah sekali. Itu kecil ya, biasa no Pak, ada yang dapat. Iya memang biasa. Tapi orang itu kadang-kadang ngalamin baik, tidak baik. Tapi ini rentengan baik terus saudara. Sudah murah. Naik pesawat saudara dari sini Jakarta saya San Francisco, Tokyo San Francisco. Itu aneh saudara. Duduknya selalu saya bisa dapat sebelah saya kosong gitu saudara. Lah kalau beri kursi kan kadang-kadang nggak bisa tuh saudara. Kadang-kadang 4 orang jejer. Tapi sepanjang perjalanan sampai pulang kemarin saudara ya, dari Seattle ke Tokyo ke Jakarta semua selalu dapat kursi itu sebelahnya bisa ada yang kosong saudara. Bahkan yang terakhir sebetulnya sudah seatnya saya sudah isi semua. Mau masuk itu bisa dipindah, nggak ngerti kenapa. Itu Roh Kudus yang bekerja. Bisa dipindah ke tempat yang sebelahnya kosong. Saya itu heran-heran. Sepanjang perjalanan di sana itu musim hujan. Setelah kemarau ini masuk musim hujan. Tapi ya Tuhan itu hebat. Tunjukkan terus saudara. Selama saya harus pergi di perjalanan nggak hujan. Tapi kalau saya sudah selesai sampai hotel hujan gitu saudara. Kemarin beritanya New York banjir kemarin. Tapi memang sana musim hujan. Tapi hebatnya Tuhan itu bisa atur hal yang kecil saja. Saudara, orang boleh berkata kebetulan, tapi saya berjalan bersama Roh Kudus. Roh Kudus sedang tunjukkan, lihat ini loh. Tuhan itu perhatikan bahkan sampai hal yang sepele-sepele kecil-kecil. Betul saudara. Satu lagi, waktu pulang kemarin saudara, ya saya itu bawa barang banyak. Kenapa? Cucu saya kan lulus S2 di sana. Jadi sudah hampir 5 tahun pulang. Nah ini seperti pindah rumah saudara. Barangnya banyak. Mamanya harus ngurusi anaknya yang kecil nggak bisa ke sana. Saya dengan Bu Baja. Jadi kita orang 3 bawa koper besar 6 gitu. Koper besarnya 6. Orang satu karena boleh 2 koper yang besar itu. Lalu koper kecilnya 3. Koper kecil 3, tambahi lagi tas tentengan 1. Yang namanya ibu-ibu enggak mau kalah. Ini sudah koper kecil, tambahi lagi ada tas tambahan gitu saudara. Jadi sampai boyongan gitu saudara. Wah, saudara waktu masuk imigrasi kemarin, masuk Indonesia, lalu koper diambil, lalu saudara itu tempat ada kertasnya itu dicoret. Kalau dicoret artinya apa? Apa Linda? Kalau saudara
Ya, kopernya keluarin dari luar negeri ya saudara. Saudara yang sering keluar negeri. Lalu sudah diberi tanda dicoret, artinya apa? Diperiksa. Betul enggak? Dicurigai ini mesti ada apa-apa, dicoret. Jadi kalau saudara keluar, saudara lihat koper saudara ini kertasnya itu di spedol hitam. Dulu enggak begitu. Dulu kopernya pakai kapurdi, banyak yang dihapusin. Sekarang dia enggak mau. Sekarang di kertasnya tulisin pakai spedol, enggak bisa dihapus. Ada 3 saudara. Koper besar yang ditulisi pakai spedol. Saya pikir wah ini ya sudah dibuka. Cucu saya sampai ngomong, "Opa, itu tuh nutupnya angel loh. Karena dipadat-padat barangnya nggak cukup dibuka. Kalau dibuka nanti nutupnya bingung, sulit sekali." Tapi saya tetap percaya kebaikan Tuhan terus menyertai. Herannya saudara, ini dicoret sudah pasti loh saudara. Waktu lewat di sana tahu ini coret, suruh bablas. Sudah nggak usah diperiksa, bablas. Sebab Tuhan baik, pagi hari Tuhan baik, siang hari Tuhan baik, sore hari Tuhan baik, malam hari Tuhan baik. Nggak dicoret Tuhan baik, dicoret pun juga Tuhan baik. Saudara dengar, ada waktunya diproses, ada waktunya dipermuliakan, ada waktunya. Tapi ini waktunya panen raya. Ini waktunya panen yang masif. Ini waktunya perkenanan. Ini waktunya diberkati untuk jadi berkat. Tangkap saudara, betul, tangkap. Sehingga saya berkata tadi, saya itu enggak capek saudara. Kemarin itu Kamis loh, sampai kemarin jam 4 saudara. Hampir jam 4 ya, karena mau ngurusin koper banyak. Lalu jam 6 sudah khotbah. Tadi pagi sudah khotbah. Ini khotbah, sampai malam masih khotbah. Ya enggak apa-apa itu saudara. Saudara yang capek terus, saudara belajar. Nikmati bersama Tuhan. Itu nyaman, itu indah, itu kekuatan yang luar biasa. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Saya doakan setiap saudara mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Pagi baik, siang baik, sore baik, malam baik saudara. Senin baik, Selasa baik, Rabu sampai Minggu baik, Januari baik, Februari, Maret sampai Desember. Tuhan itu baik. Sedang diproses, Tuhan itu baik, punya rencana yang baik. Tapi ini waktunya kebaikan Tuhan dinyatakan luar biasa. Panen raya, panen yang masif. Terima saudara. Nah, kita akan belajar 3 kunci mengalami panen masif. Gimana supaya sungguh-sungguh janji Tuhan menjadi kenyataan dalam gereja kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kita sungguh-sungguh mengalami dengan apa yang Tuhan katakan. Yang pertama, pahami tujuan Tuhan memberikan panen masif. Tujuannya apa? Tuhan beri panen yang masif. Tujuannya apa? Tuhan berkati luar biasa. Dengar, kita mengerti. Tujuannya Tuhan berkati luar biasa untuk apa? Bukan untuk kita kaya. Saudara, itu bukan tujuan dari Tuhan. Kaya saja kalau hanya ditumpuk besok mati ditinggal untuk apa? Kaya saja banyak godanya. Bukan itu. Ada panggilan daripada Tuhan. Abraham diberkati luar biasa. Ada tujuan supaya dia bisa jadi berkat. Bahkan jadi berkat besar-besaran. Sampai jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Imamat 19 ayat 9 dan 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, kita menuai, janganlah kau sabit ladamu habis-habisan. Jangan sabit bersih semua sampai ke tepian. Jangan semua, ya dikuras semua. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari tuanmu. Jangan sudah ada yang ketinggalan masih diambil lagi. Lihat, dikuras di semua. Saudara, jangan tamak, semua mau diambil sendiri. Ayat 10, juga sisa-sisa buah anggurmu jangan kau petik untuk 2 kalinya. Dan buah yang jatuh berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Sudah ada yang jatuh, ya biarin saudara. Tujuannya apa? Tetapi semua itu harus. Ada kata-kata apa? Harus. Kata apa saudara? Harus kau tinggalkan. Sengaja ditinggalkan. Harus kau tinggalkan bagi orang miskin. Harus kau tinggalkan bagi orang kekurangan. Harus kau tinggalkan bagi orang miskin. Jangan tamak semua untuk diri sendiri. Harus saudara sisakan. Harus jadi berkat saudara. Dan bagi orang asing, aku Tuhan Allahmu. Kalau kita melakukan seperti ini, Tuhan kan genapi. Beri panen yang masif supaya kita bisa jadi berkat. Ada sisa untuk dijadi berkat. Ada banyak yang bisa dipakai untuk jadi berkat. Saudara lihat kisah tentang
Ruth waktu dia ikut Naomi pulang, saudara, nggak punya apa-apa, lalu dia berusaha memungut, saudara, di kebun-kebun yang sedang panen, saudara. Dia datang di kebun milik Boas. Dia di sana, dia lakukan ini, saudara, karena ada aturan orang Yahudi tadi, panen ini nggak boleh dihabiskan, harus sisakan biar nanti orang yang kekurangan bisa ambil. Kalau sudah jatuh tidak boleh diambil lagi. Biar yang jatuh itu adalah untuk ya orang yang kekurangan, sengaja disisakan, sengaja gitu, saudara. Lalu dia punguti terus. Bahkan waktu Boas lihat, Boas pesan dengan pegawainya, sengaja jatuhkan lebih banyak, saudara. Sengaja jatuhkan lebih banyak. Mungkin ya Boas ya jatuh cinta juga kan, saudara. Sengaja jatuhkan, saudara. Dan luar biasa, apa yang dilakukan Boas itu menggenapi ya firman Tuhan. Waktu dia lakukan tetapan Tuhan, dia mengalami berkat, dia diberkati luar biasa. Makanya mereka dipakai untuk melahirkan Raja Daud, keturunannya menjadi raja, saudara. Bahkan akhirnya dia yang melahirkan juga keturunannya Yesus, raja di atas segala raja. Orang yang tahu hidupnya jadi berkat, itu orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan orang yang egois, bukan hanya cari sendiri, disimpan terus, dikubur, mati, ditinggal, gak ada gunanya. Amin. Betul, saudara. Kalau saudara hidupmu mau berguna bagi Tuhan, bisa dipakai Tuhan jadi alatnya, jadi berkat, saudara akan diberkati. Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa naruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara lakukan perbuatan baik seperti itu, Tuhan berkata engkau seperti memiutangi Tuhan. Loh, apa ada toh, saudara? Ngutangi Tuhan itu, saudara, betul enggak, saudara? Lalu di sini dikatakan jelas sekali, ya Tuhan akan membalas perbuatannya. Tuhan itu enggak mau utang dengan saudara. Begitu saudara lakukan seperti itu, bagi Tuhan ini memiutang, langsung dibalas. Betul enggak, saudara? Langsung dibalas, diberkati. Jadi berkat, diberkati. Sudah petik pelajaran. Jadi berkat akan diberkati. Karena kita bisa berguna bagi Tuhan. Hidup kita bisa jadi alatnya Tuhan. Saya bersyukur gereja kita ada KAP, saudara. Tapi masih sangat-sangat kurang. Saya dorong semua yang terlibat di KAP, ayo tingkatkan lagi. Cari berkat lebih lagi. Cari berkat. Saya dorong setiap saudara jadi berkat. Yang pertama untuk keluarga, jangan kikir bin gudil gitu, saudara. Ada yang saya makan aja nggak bisa, jangan saudara diam saja. Jadi berkat, terutama untuk orang tua saudara. Jangan tutup mata. Kalau saudara bisa jadi berkat bagi orang tua, jadi berkat. Balas kebaikan orang tua yang sudah banyak berkorban. Cari berkat, saudara. Cari berkat bagi sesama. Saudara bisa di tempat saudara masing-masing. Tapi kalau saudara nggak punya program khusus, bergabung dengan KAP, bergabung dengan program gereja. Cari berkat. Saudara akan diberkati. Kita berusaha nanti di pusat gerakan Roh Kudus juga dibangun banyak bisa jadi berkat. Salah satunya panti asuhan, betul enggak? Orang-orang yatim piatu yang enggak ada orang tuanya lagi bisa dikumpulkan, bisa jadi berkat. Bahkan saya ya punya kerinduannya bukan hanya panti asuhan, tapi panti umas, saudara. Kita akan beri nama panti umas. Kalau tadi panti asuhannya namanya apa? Generasi anak panah, dia akan diluncurkan luar biasa. Tapi kalau panti umas namanya golden senior living gitu, saudara. Wah, kehidupan yang emas gitu, saudara. Jadi itu ada dua yang sempat saya pikirkan. Yang pertama, kasihan orang tua yang sudah tidak ada orang yang merhatikan lagi. Kadang-kadang ada toh, saudara, betul enggak, saudara? Bisa dia dilayani seperti anak asuh. Tapi bukan hanya itu saja, saudara. Ya, bahkan orang tua yang anaknya sebetulnya bisa mampu dan cinta dengan orang tua. Tapi orang tua itu punya masalah satu. Masalahnya apa yang banyak orang tua? Kesepian, betul enggak?
Orang tua itu sering kesepian. Temannya sahabat sudah tidak ada, ini nggak ada, anaknya sudah kerja, sibuk semua, kesepian. Lah kalau di sana bersama-sama orang tua di sana kumpul itu ada teman, selalu ada teman. Kita akan bangun yang bagus. Di sana ada perawat, ada dokternya yang dijaga kesehatannya. Di sana ada pendeta hamba Tuhan yang terus membimbing kehidupan rohaninya sampai masa tuanya rohaninya makin meningkat, rohaninya makin dewasa sampai akhir hidupnya tetap berbuah banyak bagi kerajaan Allah, tetap berbuah saudara. Betul, di sana ada kegiatan-kegiatan, jadi ada banyak sehingga masa tuanya bahagia. Bahagianya bukan masa mudanya, sampai masa tuanya banyak teman, sampai masa tuanya bisa dipakai Tuhan, berbuah lebih banyak lagi, saudara, berkarya lebih banyak lagi. Betul. Jadi berkat baik untuk orang kekurangan, untuk anak yatim piatu, untuk orang tua. Dukung, saudara percaya, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, kasih karunia Tuhan dinyatakan, yang tergerak untuk panti asuhan banyak, yang tergerak untuk UMAS itu panti UMAS juga mulai banyak yang tergerak, saudara. Jadi jadilah berkat, lakukan tujuan Tuhan. Yang kedua, lakukan kehendak Tuhan. Tuhan ingin apa? Yaitu dilakukan, saudara. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus. Ini kata siapa? Kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kehendak Bapa mengutus Yesus untuk apa? Yesus diutus ke dunia untuk apa? Selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Betul saudara? Ya, untuk lakukan selamatkan jiwa, bahkan menyelesaikan pekerjaannya, selesai dengan tuntas, selesai dengan maksimal, selesai dengan baik. Kalau dikatakan makananku, itu sesuatu yang terus perlu dilakukan terus. Saya mau tanya, orang Asia makanannya apa? Nasi. Orang Indonesia makanan pokoknya apa? Kalau nggak makan nasi gimana? Bingung pusingnya. Jadi Yesus gambar itu makananmu, dia harus selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Dia Allah rela jadi manusia untuk selamatkan jiwa. Dia rela dilahirkan di kandang supaya orang golongan atas, menengah, bawah semua bisa diselamatkan. Setelah 30 tahun dia tinggalkan kerjaannya semuanya, keliling kota, desa, beritakan Injil itu apa? Selamatkan jiwa. Setelah itu dia serahkan dirinya. Tadi berjamahan kudus, terima hukuman, terima kutuk, segala sesuatunya dia rela ditimpakan pada dia. Sebetulnya harus kita, tapi karena dia untuk apa? Selamatkan kita, selamatkan manusia. Kita luput dari hukuman, kita bisa diampuni, kita bisa selamatkan. Kita tidak akan neraka, tapi ke surga. Selamatkan jiwa. Saudara lihat, kehendak Bapa itu. Kita pengikut Kristus. Orang Kristen kan mengikuti Yesus. Tahu enggak kehendak Bapa apa? Selamatkan. Kalau saudara, apapun yang saudara lakukan seperti Yesus untuk selamatkan jiwa. Apa yang kau miliki dipakai untuk selamatkan jiwa, saudara perhatikan. Pasti disupport Tuhan. Pasti, saudara, ada penyertaan. Pasti, saudara panen yang masif. Betul, pasti. Kelompok saya, jangan hanya kelompok saya terus. Bosen, ngapain, buang waktu. Sia-siakan kumpul-kumpul saja untuk apa? Tapi kelompok saya yang selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa, selalu selamatkan jiwa. Pasti, ya Tuhan support. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berikan kasih karunia. Oh, KKS-nya, anggotanya terima panen yang masif. Saya tiba-tiba menyiapkan firman itu, ingat apa yang dilakukan gereja. Kenapa gereja kita diberkati sejak awal? Sejak awal. Kenapa? Salah satunya karena sejak awal gereja kita itu slogannya save the lost at any cost. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Seperti Yesus sampai nyawanya, ya darah yang mahal dikorbankan untuk selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Apapun yang kita lakukan untuk selamatkan jiwa. Acara yang kita lakukan untuk selamatkan jiwa. Departemen yang kita berikan untuk selamatkan jiwa. Radio untuk selamatkan jiwa. Ibadah untuk selamatkan jiwa. Komsa untuk selamatkan jiwa. Semua pelayanan untuk selamatkan jiwa. Ya, sosial untuk selamatkan jiwa. Semuanya. Betul saudara? Ini gambar selamatkan jiwa. Saudara lihat ini ya. Ini supaya ini imbanya yang dulu saudara. Ini kalau saudara baca selamatkan jiwa berapapun harganya.
Ini terus sekian lama ini awal, sekarang juga sampai belakangan. Ya, saya itu ganti lagi, save the lost at any cost. Artinya sama, selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa, saudara. Maka Tuhan berkati. Waktu saya lihat gambar ini juga punya kesan sedikit loh, saudara. Ini siapa tahu ini, saudara? Ini siapa tahu? Nah, ini siapa tahu, saudara? Ternyata makin lama bukan makin loyo ya, makin bagus ya. Malah saudara, saya heran itu tahun 2000 saudara. Ini dari Taiwan dulu satu pesawat datang untuk ikut konferensi kita. Saudara, saya pikir loh makin lama kok makin malah cerah gitu saudara. Karena artinya selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Diberi pengurapan, diberi sukacita, diberi kekuatan. Ya tak? Saudara masih ingat selain itu? Waktu saya dulu pengusaha, perusahaan saya sedang maju-majunya. Tuhan panggil saya jadi gembala sidang, saya itu berat, betul nggak? Tapi sampai Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi, gembalakan dombaku seperti Petrus. Saya ya ikuti Tuhan, panggilan Tuhan. Saya tinggalkan pabrik. Tapi ada doa saya, kalau saudara ingat apa? Tuhan, kalau aku harus tinggalkan pabrik, ya yang sedang maju, jadi pendeta. Aku nggak mau hanya sekedar pendeta. Aku ingin dalam pelayananku ada banyak orang diselamatkan. Beri aku visi, selamatkan jiwa. Lalu Tuhan beri visi, 1000 jiwa diselamatkan. Dan kita doakan, kita puasakan, kita perjuangkan. Dan Tuhan genapi, Tuhan sertai, 1000 orang diselamatkan. Minta lagi visi yang lebih besar, 5000 jiwa diselamatkan. Tuhan beri visi yang lebih besar. Kita doakan, puasakan, perjuangkan, 5000 digenapi. Minta lagi 10.000, doakan, puasakan, perjuangkan, 10.000 digenapi, 20.000 digenapi. Saudara, waktu saya berhenti, ya tidak minta visi lagi, stagnasi. Sudah ingat loh. Sampai akhirnya semua berkata, Pak Samuel Dodi pernah ingatkan juga, lihat seperti ayam besar ngerami telur. Ternyata saya dilihat, oh Raja Wali, bukan ayam gitu saudara. Artinya saudara itu mulai ada anak-anaknya untuk belajar terbang gitu saudara, maksudnya anak Raja Wali ya maksudnya gitu ya. Lalu Suset Teting juga akhirnya berkata seperti itu saudara. Dan saya kaget setelah itu mulai panggil lagi. Tuhan beri visi berapa? 1 juta jiwa. Intinya kenapa Tuhan berkenan? Kenapa Tuhan backup? Kenapa Tuhan sertai? Terus saudara, dalam segala keadaan disertai. Karena melakukan kehendak Bapak. Kehendak dari Tuhan. Saudara, kita pembangunan pusat kegerakan Roh Kudus untuk apa? Tuhan berkata, ini Kairos Indonesia. Akan ada lawatan besar. Akan ada tuayan besar. Tapi pekerjaannya kurang. Betul saudara? Bangun untuk apa? Bangun, cetak, penuai. Penuai yang banyak. Makin banyak penuainya. Jiwa yang diselamatkan makin banyak. Makin berbobot penuainya, yang dituai makin banyak. Makin banyak orang diselamatkan. Maka Tuhan support, maka Tuhan sertai, maka Tuhan berkati. Jajak saudara, buka hati. Sudahkah saudara lakukan? Hidupmu, kekayaanmu, kepandaianmu, apa yang Tuhan percayakan pada engkau adalah untuk lakukan kehendaknya Dia. Banyak orang diselamatkan. Bukan hanya kita. Orang lain boleh selamat. Keluarga besar kita, teman kita banyak. Kalau saudara lakukan kehendak Tuhan, pasti disupport. Kalau saudara karyawan atau kalau saudara pengusaha, ada karyawan yang memperjuangkan perusahaan saudara, pasti saudara support. Kalau kita lakukan apa kehendak Tuhan, disupport. Panen masif, panen masif, panen masif. Katakan panen masif, panen masif. Ya akan terjadi percepatan yang luar biasa sekali. Betul saudara? Iya. Lalu dikatakan di sini, dan saya bekerja. Bukankah kamu, ayat 35 ya, mengatakan 4 bulan lagi tiba musim penuai. Tapi aku berkata padamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Orang yang hanya bisa lihat dengan mata lahiriah, lama. Masih lama, 4 bulan lagi nanti baru musim penuai. Tapi orang yang bisa melihat dengan mata roh, terjadi percepatan. Saat itu juga saatnya menuai. Waktu perempuan Samaria lakukan, dia menuai. Saat itu percepatan. Saya doakan sudah bisa melihat dan sudah akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Saya pernah dengar khotbah dari Adeboye yang di Nigeria.
Dia pernah berkata, orang seringkali tanya, kenapa kok Tuhan percayakan luar biasa seperti itu? Banyak orang berdoa, karena Adik Buyo doanya luar biasa. Dia berkata, betul, itu salah satu. Tapi bukan satu-satunya. Ada orang lain yang doanya mungkin lebih dari saya, tapi tidak mengalami seperti saya. Dia berkata, yang saya tahu, yang saya percaya, setiap apa yang aku lakukan, doakan adalah untuk banyak orang diselamatkan, banyak orang diselamatkan, banyak orang diselamatkan. Semua yang dilakukan adalah supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang diselamatkan, banyak orang diselamatkan. Tuhan senang, Tuhan suka, disupport oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Ya, panen yang masif terjadi. Saya tidak saudara buka hati, mulai saat ini. Pakailah kesehatanmu, pakailah talenta yang ada, pakailah waktu yang ada, pakailah kekayaan saudara, pakailah jabatan saudara untuk selamatkan banyak jiwa. Waktu Tuhan lihat kamu melakukan yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Tuhan, Tuhan tidak akan diam, limpahkan. Yang ketiga, komit dalam perjanjian, ya, berbuah lebat. Dalam Alkitab ada perjanjian-perjanjian, ada perjanjian-perjanjian tentang berbuah lebat. Artinya, ya, apa yang kau lakukan yang bisa membuat, ya, berbuah lebat. Satu, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati, saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, terus dapat air kehidupan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Tetap saja, saudara, tidak kering, dan daunnya tetap hijau, segar, saudara. Yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, ada tahun resesi, gak takut, gak khawatir. Dan yang tidak berhenti menghasilkan berbuah, berbuah terus, berbuah terus, berbuah terus. Sebab ada air kehidupan yang didapatkan, sebab ada berkat yang datang. Berbuah terus, berbuah terus, karena mengandalkan Tuhan. Berbuah lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Dengar, saudara, Tuhan bukakan banyak. Kunci saudara dapat panen masif, saudara mengandalkan Tuhan. Kalau saudara mengandalkan situasi, situasinya jelek, saudara nggak berbuah. Betul? Saudara mengandalkan diri saudara, saudara nggak mampu, saudara nggak akan bisa berbuah. Jangan andalkan siapapun, andalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai orang, Tuhan bisa pakai orang tua, Tuhan bisa pakai orang menolong, tapi mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas. Seperti pohon ditanam di tepi air tadi, saudara. Terus, biarpun musim kemarau, tetap dia dapat. Biarpun musimnya musim ya sedang kering, tetap dia dapat. Dia dapat, dia bisa bertumbuh, dia dapat air, dia bisa berbuah. Nggak ada habis-habisnya. Yang lain akan habis, tapi Tuhan tidak pernah habis. Kita lihat ya gereja kita. Sudah lihat. Saya dulu karena sakit gagal dalam studi, betul nggak? Nggak bisa. Tuhan panggil jadi gembala sidang, saya nggak pernah disiapkan jadi pendeta. Saya takut nggak mungkin bisa, mana bisa. Tapi Tuhan berkata, aku sudah panggil kamu. Kalau kamu mau, aku yang akan beri kemampuan. Aku yang akan menolong. Aku yang buat berhasil. Betul enggak? Kalau saya mengandalkan keadaan saya, ya enggak berani melangkah. Oh, enggak mana bisa. Oh, enggak ada ya pelajaran, enggak pernah dilatih, enggak pernah punya pengalaman. Saya harus mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Tuhan menyertai. Tuhan memberkati. Tuhan buat berhasil. Harus mengandalkan Tuhan. Baru berani melangkah. Baru dapat pengurapan. Baru mujizat terjadi. Baru dibawa makin masif. Waktu mau beli gedung biskup setar jadi gedung gereja, nggak punya uang. Saudara dengar kesaksian toh? Kalau ngandalkan jemaat nggak ada, ngandalkan pabrik kami yang nggak cukup, semua terbatas. Tapi Tuhan berkata, aku Tuhan yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Aku yang akan mencukupi dananya. Saat itulah kita hanya satu cara saja, andalkan Tuhan. Andalkan yang lain kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita nggak berani, kita nggak melangkah, nggak pernah mengalami mujizat, ya, perlakuan yang ajaib nggak pernah. Ngandalkan Tuhan, berani melangkah, Tuhan cukupi, Tuhan genapi. Gedung gereja diubah jadi gedung biskup diubah jadi gedung gereja. Betul? Tuhan perintahkan buat konferensi gereja internasional, mana bisa? Saya itu nggak ada orang luar negeri ke Indonesia belajar, itu nggak ada. Pendeta luar negeri nggak ada. Indonesia ke luar negeri belajar. Ya, tapi Tuhan berkata, memang kamu nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Tuhan yang membuat Caesar Catilianus bisa. Saudara, ngandalkan siapa? Ngandalkan kita. Yang nggak berani, nggak melangkah, nggak pernah mengalami panen yang masif. Andalkan Tuhan, melangkah. Maka
Orang berbondong luar kota, luar pulau, luar negeri berbondong-bondong datang. Tadi yang Taiwan itu sampai sewa pesawat datang ke Solo. Hanya apa? Ngandalkan Tuhan. Gedung ini sama, nggak ada uangnya. Kalau ngandalkan siapa? Ngandalkan siapapun nggak ada yang bisa. Hanya bisa ngandalkan Tuhan. Waktu ngandalkan, sumbernya mengalir, berkatnya mengalir, panen masih bisa terjadi. Apalagi 20 hektar, bangun, uangnya siapa? Ini waktunya, mulai bangun, uangnya mana? Ngandalkan keadaan, kita nggak pernah berani ngomong, mulai bangun nggak pernah. Nggak pernah ngomong, kita akan bangun. Ya tanah 20, nggak pernah. Apalagi mulai sekarang bangun itu kalau nggak ngandalkan Tuhan nggak bisa ngomong. Ya atau ya? Ngandalkan Tuhan. Maka kita akan melangkah sesuai dengan perkataan Tuhan. Sumber itu akan mengalir. Pengurapan itu akan mengalir. Penyertaan Tuhan mengalir. Saya dorong setiap saudara andalkan Tuhan. Jangan keadaanmu. Jangan keluargamu. Jangan orang lain. Siapapun termasuk jangan pendeta. Andalkan Tuhan. Saudara akan punya sumber yang tidak pernah habis-habisnya. Yang tidak terbatas. Kenapa? Mengandalkan Tuhan. Saudara itu luar biasa sekali saudara. Iya, yang kedua hormati Tuhan melalui ibadah. Ternyata ibadah itu luar biasa. Ibadah mengandung janji. Bukan hanya untuk hidup ini. Hidup yang akan datang. Imamat 26 ayat 2 mulai. Kamu harus, katakan harus. 1, 2, 3. Memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Kita bisa doa sikap dimanapun. Tapi ada tempat-tempat kudus. Hari-hari khusus yang kita khususkan untuk Tuhan. Tempat khusus dipakai. Tempat ibadah harus dihargai. Jika kamu hidup menurut ketetapanku seperti ini. Dan tetap berpegang pada perintahku. Serta melakukannya. Maka aku akan beri kamu hujan pada masanya. Sehingga tanah itu memberi hasilnya. Dan pohon-pohon di ladangmu akan diberikan buahnya. Lamanya musim mengeri bagimu akan sampai pada musim pemetik buah anggur. Dan lamanya musim pemetik buah anggur akan sampai pada musim menabur lagi. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Saat ini hati-hati saudara. Setelah COVID orang itu seringkali ibadah onset yang gak penting. Itu keliru. Saudara dengan ibadah seperti ini, itu sikap hormat. Hormati pada Tuhan. Saudara kalau jadi orang tua, mau enggak anak berkata, aku cinta bapak ibu, tak kirimi duit. Tapi nehi ora teko nyang main, enggak pernah datang. Saudara gimana? Enggak bisa. Betul? Enggak bisa. Kita bisa. Itu bukti menghormati, menghargai. Tuhan berkata, hargai. Kalau saudara lihat kenapa orang Yahudi gitu. Kalau mereka jaga hari Sabat, wah sudah luar biasa, dikhususkan luar biasa sekali saudara. Mereka mengalami seperti itu saudara. Maleakhi 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Beda, yang ibadah sungguh-sungguh dengan tidak beda. Tuhan mengadakan perbedaan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan menjauhkan diri. Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Banyak orang atau berapa orang. Ya, melakukan seperti itu. Enggak datang ibadah. Tapi marilah kita saling menasihati. Justru jangan ketularan. Malah menasihati saudara. Dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Hormati ibadah, pelayanan. Saudara yang selama ini undur gak ibadah lagi, dengar. Itu menghormati Tuhan. Bukan hanya soal kita. Cukup, enggak cukup, enggak. Itu sikap hormat. Menghargai Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan akan dihargai. Yang terakhir menomorsatukan Tuhan. Tuhan harus nomor satu. Hukum utama. Kasih Tuhan alam segenap hati. Ya, jiwa, kekuatan nomor satu harus. Kedua, kasih sesamamu. Dua-dua itu harus dilakukan. Tadi mengasihi sesama, memujutangi Tuhan. Betul saudara? Kalau saudara menomorsatukan Tuhan, saudara dinomorsatukan Tuhan. Imamat 19 ayat 23-25. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam
bermacam-macam pun buah-buahan, jangan kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. 3 tahun itu awal mereka baru masuk tanah perjanjian. Itu dianggap lama, nggak pernah, ini baru pernah, buahnya belum baik. Jadi jangan, dikatakan ayat 24. Tapi pada tahun yang keberapa? 4, haruslah segala buahnya menjadi persembahan khusus, dikhususkan sebagai ya puji-pujian bagi Tuhan. Saudara dengar, 1 sampai 3 belum baik, jangan. Tahun keempat itu yang terbaik, tapi dikhusus untuk Tuhan. Nomor 1 kan Tuhan dulu, bukan kita sendiri. Lalu ayat 25, barulah pada tahun yang kelima kamu boleh makan buahnya, supaya hasilnya ditambahkan padamu. Akulah Tuhan Allahmu, supaya berkatnya ditambahkan padamu, supaya kasih karunia ditambahkan padamu, supaya anugerahnya ditambahkan padamu. Tidak heran saudara, orang Yahudi itu dinomor satukan seperti bangsa terpilih, betul nggak? Saudara tahu mereka kalau dengan Tuhan, Tuhan selalu nomor 1. Kalau saudara lihat ya di pembangunan itu ada salah satu sinagog dibangun pakai batu yang maha putih, tapi penduduk merubah mereka batu biasa hitam. Pokok bagi mereka bait Allah, rumah Allah, termasuk tempat-tempat pertemuan untuk pekerjaan Tuhan harus lebih baik dari rumah mereka. Maka mereka dinomor satukan oleh Tuhan. Saya tambah satu lagi, 5 roti 2 ikan. Saudara, ya, Tuhan Yesus beritakan Injil sampai sore orang banyak. Saudara, ada berapa orang? Sudah kelaparan. Bukan 5.000. 5.000 itu hanya yang laki. Banyak yang laki apa banyak yang perempuan? Banyak perempuan tahu. Artinya yang perempuan itu lebih dari 5.000. Dianggap saja dengan anak 15.000. Ya, Tuhan berkata, beri mereka makan. Muridnya bilang apa? Mana bisa? Enggak mungkin, enggak mungkin. Hanya melihat dengan mata lahiriah. Enggak ada, uangnya enggak ada. Adapun ya enggak bisa. Apa bisa dapat ya roti seperti dengan mata lahiriah. Tapi tiba-tiba ada satu anak kecil. Murid berkata, Tuhan, ada anak kecil, berikan 5 roti 2 ikan. Sekarang saya tanya lagi, itu orangnya kan sekitar 15.000. Kira-kira yang bawa roti cuma anak itu aja atau banyak orang? Saya mau tanya dulu. 15.000 itu pasti banyak yang bawa. Tapi waktu dibutuhkan, gak ada yang menjawab. Gak ada yang berani memberi. Anak kecil, maka Tuhan berkata, belajar seperti anak kecil, berani memberikan. Betul? Yang lain enggak, tapi anak kecil berani memberikan. Lalu diterima Tuhan, diberkati. Tuhan lakukan mujizat, betul? Muridnya 12. Tuhan bawa 5 roti 2 ikan toh. Muridnya bawa 1 bakul, 1 terus. Mujizat, berlipat gandaan. Ya, dengar ya. Lalu muridnya ini 12, tiap orang 1 bakul. Bagi. Untuk 15.000, 1 bakul kan enggak cukup, betul enggak? Saudara tahu enggak? Murid itu dipakai Yesus lakukan mujizat. Bagi. Sampai 15.000 orang makan kenyang. Ini enggak habis, masih sisanya 12 bakul. Betul enggak? Murid itu dipakai lakukan mujizat. Sisanya 12 bakul. Yang berhak bawa pulang 12 bakul roti kan siapa? Dengar ya, karena saya baru merasa dibukakan Tuhan kemarin. Saudara dengar, kita boleh jadi hamba Tuhan. Lakukan mujizat. Dipakai Tuhan lakukan mujizat. Banyak orang ditolong Tuhan mujizat karena pelayanan kita. Tapi kalau kita tidak punya hati memberi, enggak pernah terima berkat. Muridnya enggak dapat. Yang dapat anak kecil. Yang punya hati memberi. Sudah tangkap. Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Kalau enggak berani memberi tetap enggak ada berkatnya. Saya hanya sedikit untuk beri gambaran. Sejak awal saudara tahu semua yang lama. Saya memberi. Yang ada pada saya memberi. Yang bisa saya memberi. Tabur tua itu Tuhan berkata enggak pernah habis-habis. Selama bumi ada enggak ada habis. Enggak cukup hanya melayani. Enggak cukup hanya dipakai Tuhan lakukan mujizat. Tapi kalau tidak pernah menabur, enggak pernah menuai. Sajak kita mulai. Saya tertarik kita akan dengar lagi video kesaksian dari Pak Budianto. Salah satu staf gembala lagi. Akan meneguhkan lagi. Ditayangkan. Saya percaya Bapak Gembala saudaraku. Setelah UC selesai ini. Saya sangat percaya saudaraku. Saya yang terakhir itu kagum itu begini saudaraku. Pada singkat cerita setelah kurang 1 hari UC mulai. Bapak Gembala berkata, Pak, pengko ngewangi visitasi ya.
Saya bingung saya. Visitasi itu saya suruh ngawal visitasi yang di tempatnya KA City itu loh saudara. Nah, mungkin setelah saya sampai rumah, saya sama istri saya, awake dhewe wong loro kon ngintil Pak Baja ke sana gitu. Hari pertama 200 lebih, hari kedua ya 300, hari keempat 700. Saya sampai hitam saudara, sudah hitam, sansoi hitam saudara, kosong gitu. Nah, singkat cerita saudaraku, setelah apa yang saya dapatkan, setelah banyak orang tanya, ternyata kan mesti tanya, karena tahu kalau saya rumahnya juga ternyata saya ini juga di Solo Utara saudaraku. Rumah saya ini sama KA City saudaraku, itu cuma 10 menit. Oh itu ternyata tujuannya Bapak Gembala. Jadi ternyata orang-orang Jakarta, ternyata saya malah jadi tour leader saudaraku. Oh ini dulu Pak Baja kok begini. Lah saya cerita saudaraku, dulu waktu saya 30 tahun yang lalu, rumah saya di TATV itu saudaraku, saya beli waktu itu harganya cuman 7.500 1 meter. Itu di situ, kalau kira-kira di KA City dikasih kencan tidak ada yang mau. Ya toh? Dikasih kencan kira-kira tidak ada yang mau. Di rumah saya aja 7.500.000 saudaraku. Nah, jadi kan semua itu Tuhan itu luar biasa. Yang saya heran saudaraku, setelah saya mulai saya tahu, saya nangkep, ini pasti Tuhan tuh punya rencana besar luar biasa. Dari kegerakan keluarga Allah, dari mulai Bapak Gembala mulai naruh kepemimpinan pada Pak Jo mulai bergerak di gereja Jakarta yang saya lihat begitu luar biasa, PIK itu tempat yang begitu, ya kompetitornya yang begitu luar biasa, nomor 1 di Jakarta begitu cepat, luar biasa. Jogja seperti, lalu di Solo saudaraku 20 hektar bukan main-main. Yang saya heran lagi saudaraku, ternyata saya punya gambaran gampang itu saudaraku, membangun seperti 20 hektar saudaraku. Dan saudara tahu, waktu saya pertama ke sana, kira-kira waktu pertama pertama diumumkan itu 2021 saudaraku, saya ke sana, saya naik sepeda saudaraku, saya kan suka naik sepeda. Itu jalannya masih batu-batu saudaraku, masih batu-batu. Saya pikir ini Pak Baja imannya kok nekat sekali ya. Terus saya berdoa. Singkat cerita saudaraku, setelah sampai UC kemarin saudara, ini saya tidak bisa ada waktu. Setelah mulai saya setiap seminggu sekali, saya pasti main ke sana, saya lihat. Ternyata apa saudara? Orang-orang daerah sana itu dulunya daerah yang tidak, ya tempatnya tuh kering, sekarang bisa jadi hijau. Itu bukan Pak Baja loh, saya loh saudaraku. Saya orang sana loh saudaraku. Ternyata saudaraku, banyak sekali kesaksian-kesaksian, banyak Bapak Gembala bawa pohon-pohonan dari luar, dari mana, ternyata dibawa ke sana, yang dari biasanya semua itu buah-buahnya itu kecut, enggak enak, bisa jadi manis, yang tidak subur bisa jadi subur. Yang aneh lagi saudara, biasanya kalau ada proyek-proyek besar, itu orang-orang daerah, itu biasanya mereka cari kesempatan, cari duit. Tapi malah justru apa saudara? Jalannya itu dilebarkan saudara. Mereka swadaya dilebarkan, dicor. Jadi sepanjang jalan untuk menuju ke KA City itu dicor. Itu yang saya tahu 2022. Kemarin baru mau UC saudaraku, ya kurang 1 bulan. Tahu-tahu saudaraku ditumpangi hot mic saudaraku. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu bukan promosi saudaraku, bukan promosi. Bukan promosi. Ditumpangi hot mic saudara. Jadi sepanjang dari Tugu Makmer sampai ke KA City itu panjang saudara. Dulu saya naik sepeda itu kira-kira bisa 5 menit, sekarang kenceng sekali. Jalannya seperti jalan Slamet Riyadi saudara. Itu saya berkata, Pak Baja, ini red carpetnya Tuhan untuk keluarga Allah. Ini red carpetnya. Karena saudara tahu, setelah saya perhatikan, di situ nanti, setelah saya teliti saudara, karena saya ini ingin benar-benar jadi orang Kristen ini berguna, bertumbuh terus. Pak Baja berkata, nanti muka kita tuh bukan KA City, bukan situ, ternyata di jalan Ring Road. Saya bedah lagi saudara, ternyata benar saudara. Sebelah pom bensin itu ternyata sudah disiapkan saudara. Begitu lebar, itu gerbangnya nanti, KA City ada di situ saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Itu bukan manusia saudara, bukan manusia.
Itu orang ahli properti belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Dan Pak Obaja bukan orang ahli properti. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Itu semua karena master plan Tuhan. Jadi kalau ya karena apa? Saya lihat hatinya Pak Obaja ini cuman hanya ingin. Saya lihat dari dulu itu, saya kumpul 30 tahun, cuman hanya ingin. Ingin apa? Semasa kita ini hidup, ayo kita berbuah. Semasa kita hidup, hiduplah untuk Kristus. Biarlah berbuah untuk Kristus. Berdampak untuk orang lain. Kalau kita diberkati, biarlah menjadi berkat. Intinya apa? Pak Obaja ingin apa? Melihat banyak jiwa-jiwa yang tersesat. Banyak jiwa-jiwa yang saat ini tidak diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang tidak punya pengharapan. Itu yang terus diperjuangkan. Dan saya melihat KA City itu nanti saudaraku benar-benar lengkap sekali. Dan saya lihat termasuk master plan-nya jalan tol itu betul loh saudaraku. Jalan tol itu titiknya itu 2 akses exit tol dari timur dan barat. Itu semua mujizat Tuhan. Itu semua mujizat Tuhan. Dan di mana-mana orang membangun pasti diperhitungkan dengan exit tol. Ini semua kagum sekali saudaraku. Tapi saya percaya, saya sendiri ada di TATV juga saya waktu tahun 2019 saya bangun gedung itu, saya tidak tahu nantinya ternyata kalau mau ke KA City, mau lewat ke Plesungan, mau lewat mana tuh? Ke KA City lewat Plesungan atau lewat ke Ring Road, tetap lewat di TATV. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya merasakan, oh ternyata Tuhan itu punya maksud seperti ini ya. Besok atau mungkin saya jadi RT-nya sana mungkin. Ada satu kesaksian lupa. Kemarin waktu saya setiap Kamis itu sama istri saya itu ada, istri saya ini punya apa namanya kelompok sel, itu ada Bu Menik ya. Nah itu punya kelompok sel, punya rencana mau buat ingin ambil bagian di Bukit Doa. Nah sebelum itu saya bersaksi dulu. Saya ajak, saya bersaksi. Saya dulu. Saya ingin ambil bagian di Bukit Doa, tapi saya pengen namanya bukan nama saya. Tapi saya mau tulis namanya papa saya. Papa saya sudah tidak ada. Tapi karena saya waktu saya kecil dulu tuh, saya sama papa dan mama saya, papa mama saya kan Katolik. Saya tiap hari itu, tiap minggu, saya mesti yang digoncengkan anak 7, yang digoncengkan sepeda motor itu mesti saya. Dan setiap malam yang diuyuk-uyuk kepalanya kok saya, kok enggak milih yang lain-lain. Padahal yang lain-lain kan ada anaknya 7, kok saya sendiri yang diuyuk-uyuk terus. Padahal saudaraku anak 7 itu semua sarjana ya pendidikan tinggi, yang SMP itu cuma saya, kok saya yang diuyuk-uyuk. Ternyata oh Tuhan punya rencana yang paling bodoh jadi pendeta saudaraku. Nah saudaraku, saya mau tulis di Bukit Doa nama orang tua saya. Tujuannya apa? Tujuannya apa saudaraku? Saya tujuannya supaya nanti saya umumkan kepada semua keluarga besar saya bahwa saya ikut ambil bagian di Bukit Doa di sana. Nanti kalau kamu ingin mengenang ya orang tua, mau mengenang Tuhan, berdoa, mau cara apa, di sana kita punya fasilitas untuk berdoa. Jadi supaya mereka bisa ikut tergerak hatinya bahwa ternyata warisan iman itu bisa diberikan caranya bukan memberikan secara ya keuangan, tapi membawa jiwa-jiwa untuk ikut berdoa di sana, untuk ambil bagian di sana, supaya banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan, dan banyak jiwa saat ini mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Nah di situ saudaraku, saya tergerak, terus saya cerita sama Bu Menik, ya sama istri saya, semua tergerak buat ya Bukit Doa, ya di Komsel. Nanti siapa lagi ya siapa teman-teman ISS, ya grup dan sebagainya, semua ada. Nanti begitu semua sampai anak cucunya diajak ke sana berdoa, bawa jiwa dan sebagainya. Dan kemuliaan Tuhan terjadi di KA City. Ya beri tepuk tangan yang meriah saudara. Saya rasa Tuhan sedang melakukan hal yang luar biasa.
Hari ini saudara, saya tergerak tadi kita dibagikan kartu janji iman. Betul saudara ya, tadi bagian. Kenapa saudara? Saya rasa Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Apa itu janji iman? Janji iman itu seperti contohnya Daud. Satu hari dia tergerak. Dia berjanji dengan iman mau membangun bait bagi Tuhan. Yang luar biasa besarnya, yang luar biasa megahnya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Lalu dia kumpulkan semua yang bisa dia kumpulkan. Setelah itu dia kumpulkan tentara rakyatnya. Dia ayo kita semua ya, sama-sama bangun bersama-sama dalam kesatuan. Tuhan akan berkarya luar biasa. Dan semua ikut tergerak. Semua memberikan dengan sukacita. Daud terharu, doa Tuhan biar hati seperti ini selama-lamanya. Ada, bukan hanya dulu, selama-lamanya. Dan akhirnya bangsa itu menjadi bangsa yang memberkati hatinya Tuhan, yang disukai oleh Tuhan, yang diberkati luar biasa. Hari ini sekali lagi saudara, saya ajak semua belajar seperti anak kecil. Bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang ya sampai mujizat apapun, tapi yang memang punya hati, cinta. Memberi karena cinta, memberi karena ingin memuliakan Tuhan, memberi karena mau dipakai oleh Tuhan. Bukan nilainya saudara, tanya Tuhan. Ya, apa yang dikehendaki Bapak, tanya Roh Kudus, saudara. Dan saya percaya saat kita bergandengan tangan dalam kesatuan, minyak yang baik turun dari atas kepala sampai ke jenggot, sampai ke jubah, sampai semua akan diberkati. Bergandengan tangan, selesaikan, lakukan proyek yang Tuhan berikan. Dan saya percaya justru mendatangkan anugerah. Saatnya panen yang masif. Sudah bisa lewat online, sudah bisa lewat onsite, di bawah ada tugasnya, sudah bisa sekaligus, sudah bisa di sini ada 12 ya kolom, artinya 12 bulan. Sudah ya doa dengan Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan dan belajar melangkah dalam tuntunan Tuhan. Saya percaya saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa. Ambil kartu saudara, ayo bangkit berdiri, bawa di hadapan Tuhan. Ambil kartu saudara, ayo bangkit berdiri semuanya. Semua bangkit berdiri, bawa ya kartu ini di hadapan Tuhan. Semuanya ambil saudara. Ya, kita akan datang pada Tuhan lebih dulu. Ya, ambil saudara berdiri, angkat di hadapan Tuhan. Ya, kartu janji iman angkat di hadapan Tuhan. Kita mulai berdoa, Tuhan kami bersyukur segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan beri kami hati untuk memberi, beri kami hati untuk menanggapi. Seperti Daud Tuhan yang punya kerinduan bangun bait Allah yang luar biasa. Seperti semua rakyat dan tentaranya. Bahkan seperti anak kecil yang memberikan 5 roti 2 ikan. Tuhan kami tahu ini sarana. Karena menabur dan diberkati luar biasa. Selama bumi masih ada hukum tabur, Tuhan tetap akan jalan, tetap akan berlaku. Tuhan berkati dengan benih untuk ditabur. Tuhan berkati dengan hati yang percaya. Tuhan berkati dengan hati yang penuh dengan iman dan ketaatan. Tuhan sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus kami akan lakukan ya janji iman dengan iman. Kemuliaan besar dinyatakan. Pujikan ini dengan yakin, dengan iman. Kemuliaan yang besar dinyatakan Tuhan. Aku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan. Besar dicurahkan, kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Yang paling kecil Tuhan jadikan Allah yang besar. Jadikan, pujikan dengan yakin, pujikan dengan iman. Ini waktunya panen yang masif. Sekarang waktunya dinyatakan. Paling kecil Tuhan jadikan karung yang besar. Yang
semua datang pada Tuhan. Angkat tangan saudara, mulai berkata-kata secara pribadi. Ungkapkan isi hati saudara pada Tuhan. Sampaikan isi hati saudara pada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah setiap apa yang kami katakan. Tuhan, Kau yang menjawab setiap doa-doa hamba-Mu doakan. Oh, jadikan kami, oh, anak-anak-Mu yang mudah percaya kepada Tuhan, mudah percaya pada firman Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu Tuhan jadi pelaku firman, sehingga kami mengalami kebenaran firman. Hamba-Mu doakan, berkati, berikan benih untuk ditabur, berikan benih yang daripada Tuhan. Seperti Daud berkata, kalau kami bisa mempersembahkan seperti ini, semua daripada Tuhan, tetap milik Tuhan, bagimu Tuhan. Oh Tuhan, berikan Tuhan tuntunan, pakai setiap kami seperti Daud, seperti tentara dan rakyatnya, seperti anak kecil ini Tuhan. Pakai jadi alatmu Tuhan, pakai menjadi anak yang berguna bagi kerajaan-Mu. Setiap doa-doa yang dipanjatkan, Tuhan, hamba-Mu dukung dalam doa. Ketuk pintu hatimu, berikanlah jawaban untuk doa-doanya, bahkan lebih daripada yang bisa diminta. Oh lebih Tuhan, maka dalam nama-Mu Tuhan Yesus juga kami terima jawaban doa dengan iman. Kami terima. Seorang berdoa untuk kesehatan, terima kesehatan. Ada berdoa untuk keluarga, terima. Yang pemulihan keluarga, berkat untuk keluarga. Yang untuk studi, untuk pekerjaan, untuk komsek, pelayanan, terima saudara. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Kami bangga punya alas tinggal Tuhan. Kami tahu kami sudah mendapatkannya dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri tepuk tangan yang meriah, pujian-pujian kemenangan. Amin. Ini waktunya Great Harvest. Ada panen raya jiwa-jiwa. Haleluya. Mari bersuka cita. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama keluarga Allah. Sekarang waktunya. Menyatakan kuasa-Nya. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan panen yang masif. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Diberkati kesehatanmu. Amin. Diberkati pertumbuhan iman rohanimu. Diberkati pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati masa depanmu. Diberkati keuanganmu. Diberkati segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama, amin.
didoakan secara khusus. Mari maju ke depan, hamba-hamba